Puji Tuhan. Sudah diberkati? Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Puji Tuhan, hari ini saudara dan saya tidak terasa, tiba-tiba kita sudah ada di hari yang terakhir di tahun 2025. Sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2025, kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2026. Bersyukur untuk semua yang pernah terjadi di tahun 2025, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur buat berkat, perlindungan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya bersyukur untuk hal-hal yang baik, tapi kita juga bersyukur yang mana menurut pandangan manusia untuk hal-hal yang tidak baik, di mana mereka tidak pernah bersyukur, mereka bersungut-sungut, tapi untuk itu kita juga bersyukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya kita juga melihat kebaikan Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Kita juga bersyukur buat tema yang Tuhan berikan untuk gereja ini di tahun 2025, masih ingat? Possessing your possession. Tahun di mana Tuhan mau saudara memiliki semua. Katakan bersama saya semua. Sudah semua saudara miliki? Belum, karena masih banyak. Berkat Tuhan tidak terbatas. Kita terbatas, tapi berkat Tuhan tidak terbatas. Tapi di mana ada kebutuhan, di situ Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan. Amin. Tahun di mana Tuhan mau saudara memiliki semua. Semua yang seharusnya menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Amin. Nah, kita sudah belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Kenapa mereka tidak memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka? Sehubungan dengan banyak orang Kristen yang tidak memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Masih ingat? Yang pertama, karena ketidakpercayaan. Tuhan mau membawa mereka masuk ke tanah perjanjian untuk memiliki milik pusaka mereka, tapi mereka tidak percaya. Mereka mengirimkan 12 pengintai. Selama 40 hari, 40 malam mereka mengintai tanah perjanjian, kemudian mereka kembali. 10 orang membawa kabar busuk. Mereka lebih suka berbicara tentang tantangannya. Tapi yang 2 orang membawa kabar baik. Tapi sayangnya seluruh orang Israel lebih percaya kepada kabar busuk yang diberitakan oleh 10 pengintai. Oh, negeri yang kita intai itu negeri yang memakan penduduknya. Kotanya berkubu, bentengnya besar. Orang yang tinggal di sana raksasa, orang enak. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Mereka menangis, mereka meraung. Mereka minta seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Kemudian Alkitab berkata, Tuhan berbicara kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku, tidak mau percaya kepadaku. Kemudian dalam murkanya Tuhan bersumpah, mereka yang tidak percaya kepadaku, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak bisa memiliki apa yang menjadi milik mereka dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, karena ketidakpercayaan. Itu sebabnya Ibrani mengatakan, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya masih tetap berlaku. Sebab kita yang beriman, kita yang percaya, kita akan masuk ke tempat perhentiannya. Kita akan menerima semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Jadi kenapa bangsa Israel tidak bisa menerima? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa menerima? Karena ketidakpercayaan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan ada ketidakpercayaan. Yang kedua, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian? Karena mereka tidak memiliki hati untuk tanah perjanjian. Mereka sudah puas sama keadaan mereka. Ada 2 suku. Yang pertama, Bani Ruben. Yang kedua, Bani Gad. Mereka lebih senang tinggal di Yaeser Gilead. Mereka tidak mau menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian untuk memiliki milik pusaka mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya hati untuk tanah perjanjian.
Mereka sudah puas sama keadaan mereka. Yaeser Gilead cukup buat mereka. Nah, banyak orang Kristen yang tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kenapa? Mereka tidak punya hati untuk itu. Dan mereka sudah puas sama keadaan mereka. Yang ketiga, saudara akan menemukan dalam Yosua pasal 13. Di situ Allah menegur Yosua. Masih ingat? Yosua, kamu telah tua dan lanjut umurmu. Tetapi, saudara bisa bayangkan, mereka udah masuk ke negeri itu, tapi Tuhan berkata, Yosua, engkau sudah tua dan sudah lanjut umurmu, tetapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Kemudian Tuhan menyebut nama-nama negeri yang belum diduduki secara garis besar. Filistin, Gesur, Gebal. Setiap nama yang muncul, ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara sama saya. Filistin, wallow in the dust, berkubang dalam debu. Apa artinya? Merasa dirinya kotor, merasa dirinya berdosa, tidak layak. Gesur, proud beholder, bangga dengan dirinya sendiri, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Gebal, gabal. Apa artinya gebal, gabal? To set bound. Membatasi Tuhan. Karena memiliki kesadaran akan dosa. Nah, ketiga hal ini, Filistin, Gesur, Gebal, merasa dirinya kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Kemudian merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Oh, saya lebih benar. Oh, saya berdosa. Ini merupakan, ketiga-tiganya merupakan bentuk daripada fokus kepada diri sendiri. Saya. Nah, apa yang membuat saudara dan saya fokus kepada diri sendiri? Hukum Taurat. Hukum Taurat membuat saudara dan saya fokus kepada diri sendiri. Jadi dengan kata lain, hukum Taurat adalah penghalang sehingga saudara tidak bisa memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Bilang sama kiri kananmu, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian yang keempat, perhatikan baik-baik. Yang keempat, dalam Yosua pasal 18, saudara akan menemukan ternyata masih ada berapa suku yang belum memiliki milik pusaka mereka. Ada 7 suku lagi yang belum memiliki milik pusaka mereka. Nah, kali ini Yosua menegur bangsa Israel. Tadi Yosua pasal 13, Allah menegur Yosua. Sekarang Yosua menegur bangsa Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Kenapa kamu nggak pergi menduduki tanah yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu? Jadi mereka tidak memiliki milik pusaka mereka karena mereka bermalas-malasan. Banyak orang Kristen yang tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan karena banyak orang Kristen yang malas. Bethesda Church, jangan malas. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan malas. Jangan malas. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Selanjutnya, Allah memberitahukan kepada Yosua, memberikan instruksi bagaimana caranya sehingga kamu sukses menduduki tanah perjanjian. Instruksi yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara tentang iman. Miliki iman, apapun situasinya, tetap percaya dan miliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Amin. Apa itu iman? Miliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Instruksi selanjutnya, bagaimana caranya kamu bisa memiliki iman yang kuat, hati yang teguh, hati yang kuat. Selanjutnya Allah berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama seperti Mazmur berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah, dan apa saja yang diperbuat, berhasil. Jadi kunci untuk memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan adalah apa? Kuatkan, teguhkan hatimu, iman. Miliki iman. Dan ingat baik-baik, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi jangan lupa. Luangkan waktumu, duduk, dengar firman Kristus, renungkan, simpan dalam hatimu, iman akan timbul, kemudian perkatakan. Karena iman adalah, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Waktu kamu memperkatakan, waktu kamu percaya, maka semua yang harusnya menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan akan datang menjadi bagian hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi jangan lupa memperkatakan firman
Tuhan. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Luangkan waktumu. Kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu. Sebab itu kita yang beriman, kita akan masuk. Jadi iman adalah seperti tangan yang terbuka untuk menerima. Ingat, saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Tuhan selalu mau memberi sama saudara. Satu-satunya cara adalah membuka tanganmu untuk menerima. Tangan yang terbuka untuk menerima, ini berbicara iman. Jadi iman adalah tangan yang terbuka untuk menerima. Amin. Jadi selalu miliki iman. Bagaimana caranya iman timbul? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi luangkan waktumu, jangan lupa. Luangkan waktumu setiap hari. Duduk, baca, dengar firman Kristus. Renungkan, simpan dalam hatimu. Kemudian perkatakan. Maka semua yang menjadi milikmu akan datang menjadi bagianmu. Amin. Ini yang kita pelajari sepanjang tahun ini. 2025. Dan sebelum kita masuk tahun 2026, kemarin kita merayakan Natal. Apa temanya? Ayo, nggak boleh lupa, baru beberapa hari. This king is the answer. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu adalah jawaban. Jawaban apa? Atas semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Jadi semua kekacauan yang terjadi dalam dunia ini, itu akarnya apa yang terjadi di Taman Eden. Saudara bisa bayangkan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia berjalan-jalan dengan Tuhan pada waktu hari sejuk, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kemudian di Taman Eden, Allah menciptakan manusia, menempatkan manusia di Taman Eden. Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Enggak pernah. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia diusir dari Taman Eden. Ada pedang yang bernyala-nyala. Penghukuman. Kemudian waktu manusia jatuh dalam dosa, kematian datang. Kematian datang. Manusia lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mati secara fisik. Ini bukan rancangan Allah. Tapi Allah begitu mengasihimu, Allah begitu mengasihi saya. Dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Amin. Membereskan segala sesuatunya. Yang pertama, anaknya menjadi korban yang memuaskan kekudusan Allah. Kekudusan Allah sudah dipuaskan, tidak lagi ada pedang, tidak lagi ada penghukuman. Saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, Yesus adalah pohon kehidupan. Dia datang ke dalam dunia ini, manusia harus makan buah pohon kehidupan supaya manusia kembali kepada rancangan Allah yang semula. Hidup kekal selama-lamanya. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia pohon kehidupan, dia berikan buah pohon kehidupan, tubuh dan darahnya kepada saudara, kepada saya. Amin. Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia punya hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, aku tinggal dalam dia, dia tinggal dalam aku. Inilah roti yang turun dari surga. Nenek moyangmu makan roti ini di padang gurun dan mereka telah mati. Tapi ini roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia hidup selama-lamanya. This king is the answer. Dia sudah menjawab semua kekacauan. Jadi saya punya kabar baik hari ini buat saudara. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus. Hari ini kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan hari ini kamu kembali memiliki hidup yang kekal. Amin. Kamu hidup dalam hidup kebangkitan Kristus. Yesus berkata, akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup sekalipun ia sudah mati. Dan semua orang yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Kamu tidak akan mati selama-lamanya. Memang betul tubuhmu satu hari terjatuh, jantungmu berdetak, tapi itulah saatnya. Kamu merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Kamu bertemu muka dengan Yesus. Paulus berkata, kamu harus tahu ini, semua orang yang mati dalam Tuhan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Kamu bertemu muka dengan siapa? Dengan Yesus. Kabar baik. Kabar baik. Dan hari ini, sebelum kita tinggalin tahun 2025, saya ingin memberikan semangat kembali sama saudara.
Amin. Apapun masalah, pergumulan, tantangan yang kamu hadapi, ingat baik-baik, this king is the answer. Jadi letakkan seluruh pengharapanmu sama Yesus. Saudara siap diberkati? 1 Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana caranya kamu diselamatkan? Karena kasih karunia, oleh iman kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu tapi pemberian. Karena apa yang anaknya lakukan. Itu sebabnya Roma pasal 10 mengatakan barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara dan saya diselamatkan oleh karena apa yang Yesus lakukan. Kematian dan kebangkitannya. Nah ini yang diselidiki nabi-nabi pada zaman dulu. Dan waktu mereka menyelidiki, mereka menemukan apa yang namanya kasih karunia. Waktu mereka menyelidiki, mereka bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan buat saudara, buat saya. Ada kasih karunia yang diperuntukkan buat saudara, buat saya. Jadi sesungguhnya Allah mau saudara dan saya, anak-anaknya hidup dalam kasih karunia-Nya. Dan hanya oleh kasih karunia-Nya. Amin. Bukan oleh kekuatanmu, tapi Tuhan mau kamu hidup dalam kasih karunia-Nya dan oleh karena kasih karunia-Nya. Apa itu kasih karunia Allah? Kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak kamu terima. Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini, anaknya mati. Amin. Supaya saudara dan saya bisa menerima kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak kamu terima. Jadi kasih karunia bukan doktrin, bukan pengajaran. Tapi kasih karunia adalah sebuah pribadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Allah yang datang ke dalam dunia ini. Amin. Dalam bentuk apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia adalah sebuah pribadi. Kasih karunia dan kebenaran. Hesed ve'emet. Masih ingat hesed ve'emet? Kasih karunia merupakan hal yang paling dinanti-nantikan dan paling diinginkan oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Paling dinanti-nantikan, paling diinginkan. Karena mereka tahu waktu kasih karunia datang dalam kehidupan mereka, ada banyak hal yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bagaimana cerita tentang Daud, bagaimana Daud memperlakukan orang-orang di Yabes Gilead yang memiliki keberanian untuk mengambil mayat Saul dan Yonatan yang dipaku oleh orang Filistin di tembok kota Bet-Shean. Dan Daud berkata kepada mereka yang memiliki keberanian mengambil mayat Saul dan Yonatan. Kiranya Allah memberikan kasih dan setianya kepada kamu, hesed ve'emet. Dan aku pun akan memberikan kebaikan kepadamu. Jadi mereka tahu, ketika kasih karunia datang dalam kehidupan mereka, maka setelah itu sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan mereka. Yang bilang amin. Amin. Mereka tahu cerita tentang Yakub. Yakub pernah berkata begini, sesungguhnya aku gak layak menerima kasih dan setiamu. Kenapa? Karena waktu aku menyeberang sungai Yordan, aku hanya membawa sebatang tongkat. Tetapi sekarang ketika aku kembali, aku terbagi menjadi 2 pasukan. Dulu dia pergi, hanya membawa sebatang tongkat, gak punya apa-apa. Tetapi waktu Yakub menerima kasih dan setia Tuhan, hesed ve'emet, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang sangat diberkati. Terbagi menjadi 2 pasukan. Kambing, domba, budak laki-laki, budak perempuan. Jadi mereka tahu ketika kasih karunia datang dalam kehidupan mereka, mereka akan diberkati berlimpah-limpah. Mereka baca kitab Amsal. Amsal berkata, janganlah kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah, di mata manusia. Jadi mereka tahu ketika kasih karunia datang dalam kehidupan mereka, maka mereka mendapatkan kasih penghargaan, baik di mata Allah maupun di mata manusia.
Mereka juga tahu cerita tentang Abraham, bagaimana Abraham mengutus bujangnya, hambanya untuk mencari istri. Untuk anak yang paling dia kasih, siapakah dia? Ishak. Dan waktu hambanya ini pergi, menjalankan tugas yang diberikan oleh Abraham, hambanya berdoa, "Ya Tuhan, Allah Tuanku Abraham, kiranya Engkau membuat perjalananku berhasil. Tunjukkanlah kasih dan setiamu kepada Tuanku Abraham." Allah menunjukkan kasih dan setianya. Hesed vehemet. Dan apa yang terjadi? Perjalanannya berhasil. Jadi mereka tahu betul dan mereka sangat menanti-nantikan kasih karunia orang-orang dalam perjanjian lama. Karena mereka tahu ketika kasih karunia diberikan kepada seseorang, apa yang terjadi? Yang pertama, sesuatu yang baik terjadi. Amin. Yang kedua, mereka diberkati berlimpah-limpah. Yang ketiga, mereka mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah, di mata manusia. Yang keempat, apa saja yang diperbuat berhasil. Ini mereka sangat menginginkan kasih karunia. Dan kita tahu, kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang dalam zaman perjanjian lama, tidak kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Dan kadangkala ada, kadangkala nggak ada. On and off. Tapi mereka menyelidiki tentang keselamatan. Dan mereka bernubuat ada kasih karunia yang diperuntukkan buat saudara buat saya. Dan ketika kasih karunia itu datang dalam kehidupanmu, dia tidak datang dan pergi, dia tidak on and off, tapi waktu kasih karunia itu datang, dia menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Yang percaya boleh bilang amin. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Bilang sama kiri kanan saudara, ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Mereka meneliti tentang keselamatan yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan karena penderitaan Yesus. Amin. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup sesudah penderitaan Yesus. Amin. Mereka menyelidiki tentang keselamatan, yaitu penderitaan Kristus. Dan setelah itu mereka bernubuat bahwa ada kasih karunia yang diperuntukkan buat saudara buat saya. Ini berbicara tentang kemuliaan yang menyusul sesudah penderitaan Yesus. Jadi hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup sesudah penderitaan Yesus. Dengan kata lain, saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Kamu akan mendapatkan pandangan yang baik. Di hadapan Allah, di hadapan manusia. Dan apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Ayat yang ke-12, perhatikan baik-baik. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, kenapa mereka menyelidiki tentang keselamatan? Dan kenapa mereka menyelidiki tentang penderitaan Yesus? Kenapa mereka menyelidiki? Karena semuanya disembunyikan, dirahasiakan. Bahkan malaikat-malaikat pun ingin mengetahui, tapi kepada mereka tidak diberitahu. Disembunyikan. Tetapi apa yang mereka selidiki, yang disembunyikan selama berabad-abad, sekarang diberitakan kepada kamu melalui Injil. Jadi Injil adalah rahasia terbaik Allah yang disembunyikan selama berabad-abad. Tetapi yang sekarang diberitakan kepadamu. Apa itu Injil? Berita tentang Yesus dan penderitaan yang Yesus alami. Di mana di dalamnya ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Amin. Sekali lagi saya ulangi.
Berabad-abad lamanya, nabi-nabi menyelidiki tentang keselamatan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan sekarang. Diselamatkan oleh apa? Penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Ini yang mereka selidiki, kematian, kebangkitan Yesus. Dan ternyata waktu mereka selidiki, mereka tahu ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Amin. Ada kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Hidup di bawah kasih karunia. Kenapa mereka menyelidiki? Karena disembunyikan. Dirahasiakan. Bahkan malaikat pun pengen mengetahui, tapi tidak pernah diberitahukan kepada mereka. Tetapi yang sekarang diberitahukan kepada orang-orang kudusnya. Saudara dan saya. Diberitahukan kepada saudara, kepada saya, apa yang mereka selidiki selama berabad sekarang diberitakan kepadamu melalui Injil. Jadi betapa saudara dan saya diberkati ada di dalam gereja yang selalu memberitakan Injil kepadamu. Dan di dalam Injil ini ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Amin. Di dalam berita Injil ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Itu sebabnya ayat berikutnya. Perhatikan baik-baik. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Kabar baik. Melalui apa kasih karunia itu datang sama saudara? Melalui apa? Pemberitaan Injil. Jadi waktu kamu mendengar pemberitaan Injil, ayat berikutnya berkata begini, sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkan pikiranmu. Karena pikiranmu akan menghasilkan sesuatu. Oke, akal budi akan menghasilkan pikiran. Siapkanlah akal budimu, waspadalah, jaga pikiranmu. Oke, letakkanlah pengharapanmu. Jadi apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, di dalam tantangan, di dalam masalah, dalam pergumulan, kamu pasti punya pengharapan. Waspadalah. Sekarang ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Amin. Waspadalah, letakkanlah seluruh pengharapanmu dari masalah, tantangan, pergumulanmu. Jangan lagi letakkan pengharapanmu di atas dasar kekuatanmu. Tapi letakkan seluruh pengharapanmu dari masalah, pergumulan, tantanganmu. Letakkan seluruhnya atas kasih karunia. Karena ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Saya udah kasih tahu sama saudara, waktu kasih karunia datang dalam kehidupan saudara, seperti orang-orang dalam perjanjian lama, yang pertama, sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Kamu mendapatkan pandangan yang baik, dan apapun yang kamu kerjakan berhasil. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Itu sebabnya waspadalah, letakkanlah seluruh pengharapanmu atas kasih karunia. Jaga pikiranmu. Waspadalah. Jangan lagi meletakkan pengharapanmu di atas dasar kekuatanmu, di atas dasar backingmu, di atas dasar uangmu. Jangan. Letakkan seluruh pengharapanmu atas tantangan pergumulan yang kamu hadapi. Letakkan seluruhnya atas kasih karunia. Karena ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Yang dianugerahkan kepadamu. Nah, ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Ayat ini memberitahukan bagaimana caranya kasih karunia yang diperuntukkan bagimu datang kepadamu. Bagaimana caranya? Yang dianugerahkan kepadamu, yang datang kepadamu, yang diberikan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat ini memberitahukan bagaimana caranya kasih karunia dianugerahkan kepadamu, datang kepadamu. Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di mana saudara bisa melihat Yesus? Di mana Yesus bisa dinyatakan? Dalam Injil. Itu sebabnya dikatakan, waspadalah. Amin, waspadalah. Siapkanlah akal budimu, waspadalah. Waktu kamu mendengar Injil, di situ Yesus dinyatakan. Dan itulah kasih karunia. Dan waktu Yesus dinyatakan, waspadalah, letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu Yesus menyatakan dirinya di dalam Injil.
Itu sebabnya, perhatikan baik-baik, mimbar ini adalah tempat untuk menyatakan Yesus. Memberitakan Injil. Bukan untuk berbicara tentang hal yang lain. Bukan untuk berbicara tentang politik, ekonomi, atau apapun. Tapi mimbar ini adalah tempat untuk menyatakan Yesus. Waktu Yesus dinyatakan, cepat-cepat letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Tapi bagaimana caranya semuanya ini bisa menolong penyakit saya? Bagaimana caranya semuanya ini bisa menolong bisnis saya? Bagaimana caranya semuanya ini bisa menolong keluarga saya? Bisa menolong kesehatan saya? Bisa menolong anak saya? Bagaimana caranya? Saya mengerti, saudara butuh mujizat. Tapi tahukah saudara, setiap kali Yesus mau melakukan mujizat, Yesus selalu menyatakan dirinya terlebih dahulu. Waktu Yesus ketemu orang buta, Yesus tidak berkata, "Akulah roti hidup." Tidak. Yesus berkata, "Selama aku dalam dunia ini, akulah terang dunia." Dia menyatakan dirinya kepada orang buta, "Akulah terang dunia." Sesungguhnya waktu dia menyatakan dirinya, "Akulah terang dunia," ini kasih karunia untuk orang ini. Untuk orang buta ini. Tinggal, mau nggak orang buta ini meletakkan seluruh pengharapannya atas kasih karunia. Mau nggak orang buta ini berkata, "Tuhan, aku mau melihat Tuhan. Engkau adalah terang dunia, aku mau melihat Tuhan." Mau nggak orang ini meletakkan seluruh pengharapannya atas kasih karunia yang dianugerahkan? Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kemudian dia mengaduk tanah, mengoles di mata orang buta itu. Satu tindakan yang aneh. Kalau saudara ketemu orang buta, ngaduk tanah, olesin di matanya, matanya makin buta. Tapi Yesus melakukan ini. Dan dia percaya, kamu pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu. Siloam artinya yang diutus. Artinya apa? Dia melihat Yesus sebagai seseorang yang diutus. Dia pergi, dia menaruh pengharapannya, dia basuh dirinya, dan dia bisa melihat. Waktu Yesus menyatakan dirinya, "Akulah terang dunia." Inilah kasih karunia yang diberikan kepada orang ini, kepada orang buta, pada waktu pernyataan Yesus. Tinggal orang buta ini mau nggak meletakkan seluruh pengharapannya atas kasih karunia yang dianugerahkan. Aku buta, aku gelap, aku menaruh pengharapanku kepada terang supaya aku bisa melihat. Amin. Dia selalu menyatakan dirinya sebelum dia melakukan mujizat. Waktu Lazarus mati, dia datang dan dia berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Amin. Marta berkata begini, "Percayakah kamu? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah kamu akan hal ini? Apa jawab Marta? "Aku percaya Tuhan. Engkau adalah Mesias." Dia menaruh seluruh pengharapannya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada Marta. Dia taruh semuanya. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus pergi ke kubur dan dia berkata, "Lazarus, kamu keluar." Lazarus keluar. Jadi perhatikan baik-baik. Di mana ada kebutuhan, di situ Yesus menyatakan dirinya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Very simple. Sekali lagi saya ulangi. Di mana ada kebutuhan, Yesus akan menyatakan dirinya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Tinggal kamu mau nggak? Kamu percaya nggak? Apakah kamu mau meletakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu Yesus menyatakan dirinya? Mau nggak? Kalau kamu sakit hari ini, kamu baca firman Tuhan, oh ternyata Yesus sudah tergantung di atas kayu, hancur-hancuran, menjadi korban pengganti buat saya. Dia hancur-hancuran, sesungguhnya dia sedang menanggung penyakit saya supaya oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Kalau saudara sakit, mau gak kamu menaruh seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu? Bahwa dia sudah menanggung semua penyakitmu. Kalau kamu mau menaruh seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Sesungguhnya di atas kayu salib, ini dinyatakan, sesungguhnya orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas ada. Tapi sesungguhnya, ini pernyataan Yesus. Waktu dia tergantung di atas kayu salib. Sesungguhnya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Amin. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku mau menaruh seluruh pengharapanku, penyakitku atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Aku tahu Tuhan, karena Engkau sudah tanggung semua penyakit saya, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan. Amin. Taruh seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bethesda Church. Saudara dan saya adalah orang yang hidup di bawah kasih karunia. Ada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Masuk tahun 2026, jangan jadi orang yang pesimis. Kenapa? Karena ada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Tinggal kamu mau nggak menaruh seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat ini memberitahukan bagaimana kasih karunia yang kamu butuhkan datang kepada kamu. Bagaimana caranya? Pada waktu pernyataan Yesus. Di mana Yesus dinyatakan? Dalam Injil. Jadi nggak ada cara lain. Tempatkan dirimu, baca, dengar Injil. Dengar, baca Injil, Yesus dinyatakan. Taruh pengharapanmu. Amin. Maka kasih karunia akan dianugerahkan kepadamu. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu akan menjawab, memberikan semua yang kamu butuhkan. Itulah hidup di bawah kasih karunia. Kamu cuma percaya, Tuhan memberikan, kamu menerima. Amin. Jadi apa itu iman? Iman seperti tangan yang terbuka yang menerima. Waktu kamu menaruh seluruh pengharapanmu atas kasih karunia, tanganmu terbuka, Tuhan memberikan. Amin. Jadi jangan jadi orang yang pesimis. Apa yang harus saya lakukan tahun 2026? Apa yang saya lakukan? Siapkan akal budimu. Amin. Bilang sama kiri kanan, siapkan akal budimu. Waspadalah. Artinya apa? Jaga pikiranmu. Jaga betul pikiranmu. Jangan lagi meletakkan seluruh pengharapanmu atas kekuatanmu sendiri. Oh tenang, saya punya kenalan. Oh tenang, saya punya ini. Oh tenang, uang saya masih banyak. Oh tenang, saya masih bisa ke sana. No. Letakkan seluruh pengharapan. Saya tahu, kamu punya masalah, kamu punya pergumulan, kamu punya tantangan. Dalam tantangan, permasalahan, pergumulan, kamu punya pengharapan. Yang sakit pengharapannya pasti sembuh. Yang punya hutang pengharapannya pasti lunas. Amin. Letakkan seluruh pengharapanmu. Jangan di atas dasar kekuatanmu, tapi letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Untuk seluruh area kehidupanmu. Di mana kamu bisa menemukan bagaimana caranya kasih karunia itu bisa datang? Melalui pernyataan Yesus Kristus. Waktu Yesus dinyatakan, itu sebabnya cari tahu, bahasa praktisnya begini, tempatkan dirimu di bawah Injil. Cari tahu siapa Yesus buat kamu untuk masalah yang kamu hadapi. Waktu dia menyatakan dirinya, letakkan seluruh pengharapanmu. Maka kasih karunia akan datang. Waktu kasih karunia datang, kasih karunia akan menjawab, memberikan apapun yang kamu butuhkan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saudara butuh kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Kabar baik? Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dalam seluruh area hidupmu. Amin. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat ini kembali memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya kasih karunia datang dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar datang, melimpahi kamu. Kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Selain kamu mengenal dia lebih lagi. Melihat dia lebih lagi. Melalui apa? Pemberitaan Injil. Nggak ada cara lain. Terus tempatkan dirimu di bawah Injil. Berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus yang disalibkan. Berita tentang apa yang sudah dia kerjakan. Di situ kamu lebih mengenal dia. Dia akan menyatakan dirinya.
Itu kasih karunia. Kemudian letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Maka kasih karunia akan mengerjakan, menjawab semua kebutuhanmu. Setelah itu apa terjadi? Damai sejahtera melimpahi kamu. Apa artinya? Shalom. Setelah kasih karunia datang, kamu menaruh seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dinyatakan kepadamu akan menjawab semua kebutuhanmu. Setelah itu apa terjadi? Damai sejahtera melimpahi kamu. Apa itu damai sejahtera? Shalom, health, wholeness, prosper. Amin. Jadi ingat baik-baik, Bethesda Church masuk tahun 2026, jangan jadi orang yang pesimis. Jangan. Orang mau bilang semakin gelap, memang semakin gelap. Semakin sulit, memang semakin sulit. Tapi ingat baik-baik, ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Orang-orang dalam perjanjian lama itu pengen banget kasih karunia. Itu yang diidam-idamkan, itu yang dinanti-nantikan. Karena mereka tahu, waktu kasih karunia datang dalam kehidupan seseorang, sesuatu yang baik pasti terjadi. Yang kedua, mereka diberkati berlimpah-limpah. Yang ketiga, mereka selalu mendapat pandangan yang baik di hadapan Allah, di hadapan manusia. Waktu kasih karunia datang dalam hidupmu, entah gimana, saudara nggak pernah tahu, kasih karunia mengerjakan ini semua. Tiba-tiba kamu ada satu tempat, orang-orang di sekitar situ, entah kenapa mereka suka sama saudara. Kasih karunia mengerjakan ini semua. Kemudian mereka memberikan bisnis sama saudara, mempercayakan pekerjaan sama saudara. Saudara ditempatkan dalam the right time, the right place. Amin. Dan apapun yang kamu kerjakan, berhasil. Bukan kamu, kasih karunia yang mengerjakan segala sesuatunya. Amin. Saudara butuh kasih karunia dalam seluruh area kehidupanmu. Bagaimana caranya kasih karunia datang? Nggak ada cara lain. Kasih karunia, damai sejahtera, melimpahi kamu. Melimpahi kamu. Jadi bukan hanya satu kasih karunia, tapi datang berlimpah-limpah. Kasih karunia untuk pekerjaanmu, kasih karunia untuk kesehatanmu, kasih karunia untuk bisnismu, kasih karunia untuk kehidupan anak-anakmu, kasih karunia untuk seluruh area kehidupanmu. Kasih karunia datang melimpahi kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Tempatkan dirimu, luangkan waktumu, jangan lupa. Allah berkata kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam, dengan demikian perjalananmu akan dan engkau akan beruntung. Bethesda, masuk tahun 2026, jangan lupa. Jangan jadi orang yang pesimis. Ada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Berlimpah. Amin. Kapan? Waktu penyataan Yesus Kristus. Di mana Yesus dinyatakan? Di dalam Injil. Jangan pernah lupa baca, dengar Injil. Amin. Waktu Yesus dinyatakan, itulah kasih karunia. Kemudian, waspadalah. Letakkan seluruh pengharapanmu. Tuhan tahu pergumulanmu, tantanganmu, permasalahanmu. Ada pengharapan di sana. Letakkan pengharapanmu atas kasih karunia. Kasih karunia akan menjawab. Menjawab, memberikan apapun yang kamu butuhkan. Diberkatilah saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan. Orang-orang dalam perjanjian lama, mereka betul-betul menginginkan kasih karunia. Karena mereka tahu ketika mereka hidup di bawah kasih karunia, sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Mereka selalu mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Dan apa saja yang dikerjakan, engkau buat berhasil. Dan hari ini kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami. Dan hari ini kami mengerti Tuhan. Kami punya keyakinan iman yang kokoh untuk melangkah di tahun 2026. Karena kami tahu ada
kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami. Dalam seluruh area kehidupan kami. Berlimpah-limpah. Dan hari ini kami mengerti bahwa kasih karunia itu datang dalam kehidupan kami. Melalui pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dianugerahkan kepada kami pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yaitu dalam pemberitaan Injil. Itu sebabnya kami percaya Tuhan. Kami mau terus duduk, mendengar, membaca Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan. Karena di dalamnya ada kekuatan Allah, ada hikmat Allah yang menyertai kami melangkah di tahun 2026. Ada kasih karunia di sana dalam setiap tantangan, pergumulan, permasalahan yang akan kami hadapi. Dan kami tahu Tuhan ketika kasih karunia itu dianugerahkan dan kami meletakkan pengharapan kami atas kasih karunia. Maka kasih karunia akan mengerjakan, memberikan apapun yang kami butuhkan. Dan kami percaya anak-anakmu di tahun 2026 Tuhan. Sesuatu yang baik akan terjadi, selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi orang yang selalu diberkati. Dan mereka akan selalu mendapat kasih pandangan yang baik dalam pandangan Allah dan manusia. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kasih karunia akan membuat semuanya berhasil. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.